Ya, selamat sore semua rekan-rekan sekalian. Sebelumnya terima kasih saya dan tim Cetak mungkin telah diundang di webinar kali ini dengan tema kemasan menarik untung ciamik. Nah, mungkin saya bisa langsung mulai. Ya, karena saya melihat profilnya juga mungkin banyak dari teman-teman yang hadir di sini juga menjalankan bisnis UMKM. Jadi mungkin saya mulai dulu dari overview dari UMKM itu sendiri di Indonesia. Jadi yang kita tahu gitu ya, UMKM itu adalah penunjang ekonomi Indonesia, baik sebelum pandemi, apalagi sekarang di masa pandemi, di mana 62,4 juta orang Indonesia adalah pengusaha UMKM, di mana angka tersebut ekuivalen dengan 98% jumlah pengusaha nasional. Jadi ibaratnya ya 98% itu UMKM, sisanya itu yang pengusaha besar gitu lah ya. Nah, tetapi pada saat pandemi ini juga 94% UMKM itu juga terdampak akibat pandemi gitu kan. Nah, dari sisi pemerintah sendiri sudah menyiapkan itu sekitar 123 triliun dana yang disiapkan untuk UMKM dalam program pemulihan ekonomi nasional. Jadi karena memang UMKM ini adalah punggung dari penunjang ekonomi Indonesia, makanya pemerintah itu memberikan subsidi sebesar 123 triliun ini untuk program pembangunan ekonomi nasional. Nah, kemudian saya juga mau membahas tentang perilaku pembelian digital atau digital buying behavior, di mana 196 juta orang itu sudah terkoneksi internet di Q4 2020 ini di Indonesia, jadi mungkin ekuivalen sekitar 60-70%. Di mana pada tahun nanti, di tahun 2025, itu 43,8 miliar USD itu pada saat 2025 itu adalah total pembelian melalui digital. Ini sumbernya dari Bain & Company. Nah, tahun ini juga gitu kan, jasa pengiriman barang atau kurir itu naik sekitar 20%, karena juga pandemi di mana orang itu tidak bepergian, makanya pengiriman barang itu naik 20%. Dan begitu pun juga jasa pesan antar makanan, di mana kita nggak bisa ke restoran gitu, kita nggak bisa ngumpul sama teman-teman kita, makanya jasa pesan antar makanan ini juga naik 20% selama di tahun 2020. Nah, korelasinya terhadap kemasan itu apa sih, gitu kan? Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa penggunaan internet itu naik, gitu kan? Di mana itu akan nge-lead kepada pembelian melalui e-commerce juga itu naik, yang akan mengakibatkan juga jasa pengiriman yang tadi saya bilang itu naik, dan on-demand delivery itu naik. Makanya kebutuhan atas kemasan itu juga akan naik gitu. Ya, sebelum masuk ke korelasi atau apa nih yang Cetak bisa bantu, saya juga mungkin mau menjelaskan tentang pengertian kemasan gitu ya secara harafiah gitu. Nah, pengertian kemasan ini adalah pembungkus atau wadah yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah atau meminimalisasi adanya kerusakan. Jadi ya sebetulnya pada awalnya itu hanya untuk proteksi dari suatu produk. Nah, fungsinya ini, fungsi kemasan kita bagi menjadi dua. Tadi yang saya pertama jelaskan itu adalah fungsi protektif, dan ada fungsi pemasaran. Di mana fungsi protektif ini adalah sebagai pelindung atau keamanan produk dari sesuatu yang dapat merusaknya. Tadi yang sesuai dengan pengertiannya. Dan juga yang menarik adalah fungsi pemasaran itu sendiri, di mana pertama ini menjadi self-service atau ciri khas dari suatu produk, di mana suatu kemasan itu dapat, karena kita dalam beli produk itu pastikan
kita ngelihat dari kemasannya dulu, baru produknya gitu kan. Secara kalau kita beli gitu di supermarket atau kita beli di apa namanya di pasar gitu kan, kita itu pasti lihat dulu dari packagingnya, dan packaging ini bisa jadi identitas dari suatu produk tersebut. Nah, di samping identitas dari produk tersebut, yang kedua, packaging ini juga bisa menjadi brand image dari company itu sendiri, di mana di situ pasti ada logo company-nya dan lain-lain. Dan yang ketiga itu adalah consumer influence, di mana di sini customer itu bisa atau willing untuk membayar lebih untuk mendapatkan produk dengan packaging yang bagus. Dan tentunya untuk membuat packaging yang bagus tadi itu dibutuhkan inovasi yang keempat. Nah, tujuan dari kemasan ini sendiri itu apa, gitu kan? Yang pertama, barrier protection, di mana kemasan ini memiliki manfaat untuk melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, atau kotoran lainnya. Yang kedua adalah physical production, di mana kemasan juga dibuat untuk melindungi produk dari suhu atau getaran atau tekanan yang ada di sekitarnya. Terus yang ketiga itu adalah information transmission, di mana biasanya kemasan juga menjadi media untuk kita bisa menyebarkan atau ngepas suatu informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Terus yang keempat itu adalah containment. Itu adalah pengemasan bertujuan untuk pengelompokan agar penanganan dan distribusi menjadi lebih efisien. Jadi kita harus mengelompokkan dari produk tersebut supaya di channel distribusinya menjadi lebih efisien. Terus yang kelima itu adalah reducing theft, di mana kemasan pada produk dapat mencegah pencurian atau dengan kita melihat kerusakan dari packaging tersebut. Jadi kalau kita bisa lihat misalnya packagingnya itu rusak, apa namanya bisa ibaratnya bisa kita protect lah dari kerusakan tersebut. Terus yang keenam itu adalah convenience, di mana kemasan adalah satu fitur yang mampu menambah kenyamanan dalam distribusi dan penanganan tampilan dan lain-lain. Dan yang terakhir dari sisi marketing yang tadi sudah dijelaskan juga pada slide sebelumnya. Ya, selanjutnya saya mau bahas tentang keindahan versus fungsi. Dimana kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat di gambar yang sebelah kiri sama gambar yang sebelah kanan itu sebetulnya fungsinya sama, gitu kan? Ini apa namanya sebuah bucket untuk menaruh makanan gitu ya, dalam hal ini ayam. Tapi kita lihat di sini dari sisi keindahan, mungkin saya nggak usah vote lagi gitu ya. Ini udah pasti yang di sebelah kanan itu apa namanya keindahannya lebih bagus gitu kan, atau lebih menarik gitu. Jadi kalau kita mau foto di Instagram itu pasti saya sih sebagai customer itu pasti lebih milih yang sebelah kanan dibanding yang sebelah kiri. Nah, implikasinya apa gitu kan? Nah, pada kemasan gitu kan, keindahan itu lebih utama dibanding fungsi. Maksudnya bukan lebih utama ya, tapi jika fungsi itu sudah sama, yang memainkan peran lebih besar itu adalah keindahan. Di mana kemasan itu memiliki peran vital dalam proses pembelian. Di sini dalam suatu artikel saya baca itu in the last 10 seconds before the purchasing decision, consumer view packaging as motivation to buy. Maksudnya adalah pada saat 10 detik sebelum kita mau beli barang, itu suatu customer itu di alam bawah sadarnya gitu ya. Itu mereka melihat packagingnya untuk memotivasi mereka untuk membeli produknya. Dan itu bisa kita bilang adalah proses akuisisi dari customer itu sendiri. Dan yang kedua, setelah mereka beli, gitu kan, dalam satu riset juga disampaikan bahwa 52%
customer akan melakukan pembelian ulang jika packagingnya menarik. Nah, dari sini tadi setelah akuisisi di sini juga kita berbicara tentang retention, di mana customer gampangnya mungkin customer itu akan beli lagi lah, repeat order lagi gitu. Nah, ya pasti dari teman-teman sekalian pasti mau gitu ya bisnisnya itu sesuai kayak mungkin gini, dari sisi industri gitu kan, industri packaging itu sendiri pasti banyak yang kurang aware atau misalkan kurang paham lah soal packaging. Tapi sebenarnya di setiap kita setiap hari gitu ya dalam kehidupan kita itu pasti kita bersentuhan yang namanya dengan namanya packaging. Di mana misalkan kita beli makanan itu pasti ada packagingnya di situ. Kita beli air mineral gitu kan itu pasti dibungkus dengan packaging sendiri. Dan sebagai pelaku bisnis gitu pasti kita mau juga brand kita itu bersaing dengan brand lain. Dan juga pada saat pandemi seperti ini gitu kan kita nggak bisa buka toko atau misalkan kita nggak bisa berjualan secara tatap muka gitu kan, apa sih sebetulnya touch point pertama dengan customer kita? Bukan lagi toko atau bukan lagi waiters misalnya, atau bukan lagi ambience dari toko kita gitu, tapi packaging itu sendiri gitu kan. Nah, makanya packaging ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun bisnis kawan-kawan sekalian. Dan sebetulnya apa sih yang bisa Cetak bantu untuk membuat bisnis teman-teman ini bisa sustain dan bisa meningkat gitu dalam segi revenue maupun profitnya. Nah, di sini mungkin saya mau jelaskan dulu tentang Cetak atau PT Katalisator Indonesia adalah leading multi-kategori packaging company platform, di mana kita membantu customer kita untuk fulfill kebutuhan packaging mereka dengan menurunkan biaya dari packaging tersebut. Nah, dari kami di Cetak gitu ya, kita punya 3 janji kepada customer atau calon customer kita. Pertama itu dari sisi biaya, di mana kita menjanjikan bahwa 2-8% cost reduction untuk customer baru kita yang tentunya dengan spesifikasi yang sesuai. Jika memang mereka punya packaging dan mereka sebelumnya buat di tempat lain gitu ya, kita menjanjikan bahwa packaging tersebut harganya bisa 2-8% lebih murah. Dan yang kedua itu adalah ketika harga sudah oke gitu kan, customer kita transaksi dengan kita menjanjikan bahwa kita sure bahwa on time delivery dan advanced tracking systemnya itu pasti berjalan. Maksudnya kita juga mau fulfill kebutuhan dari waktu pengiriman untuk produk packagingnya. Dan yang ketiga, setelah harga udah oke gitu kan, terus juga waktunya juga sudah sesuai gitu kan. Yang ketiga yang pasti setelah barang dikirim, kita juga mau pada saat customer membuka barang tersebut atau melihat packagingnya itu sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Dan yang terakhir itu adalah digitized documentation, jadi seperti invoice dan quotation itu kita juga sudah digitize. Oke, selanjutnya apa sih yang kita tawarkan juga gitu kan di Cetak gitu kan. Di sini karena kita base-nya adalah teknologi, jadi kita menawarkan dari sisi teknologinya. Di sini pertama ada pricing engine.
pricing engine ini adalah sebuah tools yang kita buat gitu kan untuk di internal, di mana kita bisa mendapatkan harga atau customer bisa mendapatkan harga lebih cepat dibanding jika memang nanya misalnya ke vendor manual gitu ya. Nah, kita di sini dari dari sistem kita udah kita selaraskan, dari biaya-biayanya sudah kita buat sistem sehingga harga tersebut bisa akurat dan bisa cepat. Jadi customer tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan harga. Terus yang kedua, di sini kita masih on development, tapi kita buat cetak design management atau cetak design engine. Di mana apalagi teman-teman dari UMKM itu pasti mau kan melihat barangnya secara visual, tapi sudah memakai logo atau sudah memakai desain dari logo dari perusahaannya gitu. Nah di sini kita lihat kita ngebuat sebuah design engine supaya itu dapat terpenuhi. Jadi pada saat nanti cek di web kita itu bisa langsung memasukkan desain dan bisa langsung terlihat prototipe-nya. Dan yang ketiga itu ada cetak manufacturing tracking system di mana customer pada saat setelah membeli itu mereka bisa men-track gitu ya packaging-nya itu prosesnya udah sampai mana. Di situ nanti akan bisa terlihat status produksinya, terus juga kelihatan juga foto prosesnya dan lain-lain. Dan terakhir juga kita punya cetak packaging lab gitu kan. Ini untuk mendevelop produk-produk baru gitu kan untuk customer kita. Ya, selanjutnya juga ada additional service di mana kita offer untuk packaging structure engineering, terus untuk final artwork development juga untuk yang belum punya desain, terus juga prototype dan sample development di mana pasti apalagi misalnya bisnis baru itu pasti butuh sampel dulu ya untuk melihat bentuk fisik dari produk itu sendiri, dan juga ada juga just in time inventory. Kita juga bisa punya warehouse untuk kita bisa nge-keep barang dari customer kita, dan juga logistik management. Oke, dari step-nya sendiri gitu kan. Pertama itu dari product development, di mana pada saat customer pertama kali datang gitu kan, teman-teman datang ke cetak itu pasti banyak pertanyaan baik dari sisi customer maupun dari kita sendiri, karena kita juga mau memastikan spek-spek atau desain atau ukuran-ukuran dari packaging teman-teman sekalian itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Jadi kita dan juga nanti berpengaruh juga untuk price costingnya. Jadi pertama kita develop produknya dulu gitu kan. Setelah di develop kita hitung harganya gitu kan dengan pricing engine tadi yang saya sudah jelaskan. Dan yang jika harganya sudah oke gitu kan, pertama mungkin bisa buat sampel, tentunya dengan quantity yang ditentukan gitu ya. Dan juga selanjutnya ketika sampel itu sudah selesai, kita akan melakukan manufacturing proses untuk produk massalnya. Dan yang keempat, yang terakhir itu pastinya continuous improvement. Ketika barang sudah dikirim gitu kan, itu kita pastinya ingin mendapatkan feedback juga dari customer kita. Oke, ya ini contoh-contoh customer kita. Mungkin saya kategoriinnya mungkin SMEs gitu kan, SMEs UMKM sampai medium enterprise gitu kan. Jadi mungkin di sini bisa dilihat dari ayam geprek juara, martabak orange gitu kan, sayur box, terus juga ada Mendem, dan juga mungkin ada pasta gigi enzim yang saya belum masukkan di sini. Ya, produknya apa aja sih gitu kan. Sebenarnya kita bagi menjadi 4 atau 5 gitu ya di sini. Pertama dari corrugated box itu mungkin secara lebih umumnya itu kardus. Jadi kita dicetak itu kita buat kardus. Terus juga mungkin
um, ini yang cukup juga teman-teman UMKM sering buat itu adalah box product. Jadi apa namanya? Mungkin sekarang kita lagi banyak buat untuk packaging masker karena lagi kebutuhan masker lagi sangat besar. Terus juga polymailer atau mungkin di sini flexible packaging lebih tepatnya. Jadi bahan-bahan yang fleksibel seperti plastik biodegradable dan lain-lain itu masuknya ke lini produk ini gitu kan. Terus ada juga hardbox. Hardbox ini seperti dus HP atau box hampers gitu kan. Dan juga yang terakhir itu paper bag gitu kan. Paper bag ya kita apa namanya sudah cukup familiar lah ya dengan paper bag. Nah, ini juga yang kita bagi juga ada food packaging gitu di sini, dan ini mungkin cukup relay sama teman-teman UMKM juga. Pertama tadi sama ada paper bag, ada paper cup atau plastic cup, ada size box, ada plastic cup, sama ada take away bag gitu. Ya, ini produk portofolio kita, mulai dari Sunpride, ada BNI juga, ada juga Halodoc di sini untuk apa namanya plastik pada saat kita beli obat gitu kan, dan ada yang lain-lainnya. Nah, kontribusi cetak gitu kan untuk UMKM sendiri tadi saya sudah jelaskan secara jenis-jenis packaging atau jenis produknya. Kita bisa buat packaging makanan, box product, paper bag, dan any kind of packaging basically. Dan juga sesuai data internal kita sudah mungkin 58% klien kita itu adalah UMKM. Ya, mungkin saya mau jelaskan sekarang case customer kita yang sudah bertransaksi dengan kita dan mempunyai impact yang cukup besar dari segi packagingnya. Gitu. Di sini saya jelaskan brandnya adalah Panca Fried Chicken, di mana ini adalah restoran yang baru berdiri pada saat pandemi. Jadi pada saat berdiri mereka belum bisa buka, akhirnya mereka harus shift ke delivery gitu kan. Mereka menghubungi kita, produk-produknya yang dibuat itu cukup beragam, cukup banyak juga. Itu ada box makanan, di sini juga kebagi ada kentang, ada burger, ada ayam, terus juga ada sleeve gitu kan, dan ada paper bag juga. Nah, step-nya sama karena ini produksi pertama. Jadi pertama itu dari inquiry gitu kan, spesifikasi, ukuran, dan warna kita harus selaraskan dulu dengan customer-nya karena ini produk baru, jadi kita nggak punya contoh sama sekali. Terus juga kita quote harganya gitu kan, sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Terus juga setelah itu kita develop produknya itu untuk membuat sampelnya karena ada request juga untuk membuat sampel. Dan juga selanjutnya langsung diproduksi gitu ya, produksi massal. Nah, dari ordernya itu sendiri pada saat awal mereka order itu masing-masing hanya 2.000 piece gitu kan untuk order pertama gitu di bulan Maret. Nah, pada saat November ini gitu kan, mereka sudah cukup grow gitu kan, dan untuk packagingnya sendiri aja di bulan ini, di bulan November gitu ya, itu 5.000 per piece, 5.000 produk, 5.000 piece per bulan, sorry. Ya, ini mungkin bisa dilihat produknya dengan packaging yang cetak buat gitu ya. Dari segi foto juga sangat baik gitu kan, dan jadi tergugah selera untuk membeli gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa gitu kan? Kesimpulannya adalah kemasan yang menarik gitu kan, dan juga strategi marketing yang baik juga seperti yang tadi kita bisa lihat di slide ini gitu kan. Dari segi foto itu sangat bagus, strategi marketingnya bagus, dia post di IG dan sosial media yang lain gitu kan. Itu akan membuat acquisition sama retention yang tadi saya bilang atas customer itu meningkat juga. Di mana ketika acquisition dan retention meningkat gitu kan,
pastinya omset dan keuntungan dari bisnis tersebut itu juga meningkat. Jadi di sini untuk Thumbs Up, packaging itu memang salah satu hal terpenting, apalagi pada saat pandemi seperti ini, gitu kan, untuk bisa meningkatkan revenue dan keuntungan dan juga meningkatkan bisnis dari UMKM dan bisnis secara keseluruhan. Ya, ya mungkin itu dari saya.